kita membaca dan menyimak firman Tuhan, kita satukan hati kita di dalam doa. Bapa yang baik, yang kami kenal dan kami sembah dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk nafas kehidupan dan kesehatan yang masih boleh Engkau berikan kepada kami hingga pada pagi ini. Ya Tuhan, dalam waktu yang singkat ini kami mau membaca, menyimak, dan merenungkan firman Tuhan. Tuntunlah kami ya Tuhan supaya kami memahami apa yang hendak Engkau sampaikan bagi kami. Khususnya juga kami boleh menghidupi, melakukan firman-Mu dalam setiap langkah kehidupan kami. Amin. Firman Tuhan yang menjadi landasan untuk perenungan kita pada pagi ini, Kamis 3 Oktober 2024, yaitu yang ditulis di dalam 1 Petrus ayat 2, pasal yang kedua, ayatnya yang ke-24. Demikian dikatakan, Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Dalam bahasa Batak dikatakan demikian, di porsan ibana dosata, di bagasan dagingna tuhawi, asa malua hita sia dosa, gabe mangolu di hati gorani, hinorhoni bugang naido gabe malum hamu. Saya ajak kita semua untuk kembali mengingat bagaimana karya Tuhan ketika menciptakan langit dan bumi. Kita tahu bahwa manusia adalah ciptaan Tuhan yang paling terakhir, yaitu di hari yang ke-6. Kita bisa melihat pola penciptaan Tuhan. Ketika Tuhan selesai menciptakan sesuatu, Tuhan katakan ciptaan ini adalah baik. Tetapi ketika Tuhan menciptakan manusia, ada penekanan khusus, ada hal yang berbeda yang Tuhan katakan. Ketika telah selesai menciptakan manusia, Tuhan katakan, ini sungguh amat baik. Ini melambangkan bahwa manusia adalah ciptaan yang paling istimewa, ciptaan yang punya kedudukan berbeda dengan ciptaan lainnya. Oleh sebab itu, kita juga boleh mengatakan bahwa manusia adalah ciptaan Tuhan yang paling baik. Itulah sebabnya seisi bumi ini Tuhan ciptakan kepada manusia untuk dikuasai dan untuk ditundukkan. Dan yang membedakan manusia dengan ciptaan yang lainnya adalah Tuhan mengkaruniakan kepada manusia satu hal yang unik, yaitu kehendak bebas. Manusia bisa melakukan apapun yang dia mau, apapun yang dia suka, sesuai dengan panggilan hatinya. Tuhan tidak mendikte kita untuk melakukan sesuatu, tetapi kita punya begitu banyak opsi, begitu banyak pilihan. Itulah yang membuat kita disebut sebagai ciptaan yang paling otentik. Nah, kehendak bebas yang paling pertama dilakukan oleh manusia adalah melakukan dosa. Itulah yang kita saksikan dalam Kejadian pasal yang ketiga tentang kisah Adam dan Hawa di Taman Eden. Tuhan sudah mengatakan sebelumnya kepada manusia bahwa semua buah di dalam taman ini boleh dimakan, tetapi satu buah dari satu buah pohon
janganlah dimakan. Tetapi kita saksikan bahwa di ujungnya manusia memutuskan untuk memakan buah itu. Ini membuktikan bahwa manusia punya kehendak bebas, sekalipun kehendak bebasnya dipakai untuk melawan kehendak Tuhan. Nah, inilah yang membuat kita menjadi awal jatuh ke dalam dosa. Dan itulah yang membuat kita diusir oleh Tuhan dari Taman Eden. Kita tidak layak lagi hidup bersama-sama dengan Allah di satu tempat yang kudus. Namun, sekalipun kita ada di dalam hukuman, Tuhan tetap menjamin kehidupan kita. Sekalipun kita berjuang mencari makanan kita, mencari minuman kita, mencari tempat tinggal kita masing-masing, tetapi kita ada dalam penyertaan Tuhan. Itulah yang membuat sampai saat ini kita manusia tetap bertahan, kita tetap eksis dalam kehidupan kita. Namun, satu hal yang tidak bisa kita lakukan adalah menghapus dosa-dosa kita, menebus dosa-dosa kita. Nyata-nyatanya kehendak bebas yang kita miliki, kita tidak mampu mengelolanya dengan baik. Kita dengan sadar kita lebih menyukai tindakan perbuatan dosa. Kita tunduk pada kuasa iblis, sehingga kita selalu dan selalu melawan kehendak Tuhan. Dan inilah cara Tuhan menunjukkan kasih-Nya yang sungguh luar biasa kepada kita. Dia utus, Dia menjadi manusia, datang ke dunia, Dia mati, Dia berkorban untuk kita di kayu salib. Dia mati sehingga dengan pengorbanan itu kita boleh disembuhkan, kita boleh diselamatkan, kita menjadi manusia yang lebih layak lagi. Oleh sebab itu saya ajak kembali kita membaca ayat 1 Petrus 2 ayat 24 yang menjadi landasan kita pada pagi ini. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilurnya kamu telah sembuh. Oleh sebab itu Bapak Ibu dan semua jemaat, kita adalah manusia yang telah disembuhkan. Penyakit kita yaitu dosa telah Tuhan binasakan. Dan oleh sebab itu, sebagai manusia, kalau kita telah sembuh dari penyakit, tentu kita tidak ingin lagi penyakit itu menguasai tubuh dan kehidupan kita. Oleh sebab itu jugalah Tuhan mau mengundang kita semua, Tuhan mau mengajak kita semua supaya kuasa dosa, supaya kuasa iblis tidak lagi berdiam di dalam tubuh dan jiwa kita, melainkan kita hidup untuk kebenaran, kita lakukan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Selamat melakukan kebenaran, selamat hidup di dalam Tuhan. Amin. Bapa dalam Yesus, terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Kami telah menyimak ya Tuhan firman-Mu dalam kehidupan kami. Engkau mengundang dan memanggil kami untuk menjadi pelaku firman, hidup dalam kebenaran. Oleh sebab itu ya Tuhan, bantulah kami, kuatkanlah kami, supaya kami boleh hidup kudus, kami boleh menjauhi dosa-dosa itu ya Tuhan. Bantulah kami ya Tuhan, supaya kami memiliki iman yang cukup untuk melawan segala dosa-dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sampaikan doa kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya.
Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, sama seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin.